Nah, dari situ nanti Protagoras mengkritik para filosof sebelumnya. Yang populer sekali adalah kritiknya Protagoras pada para filosof dari Elia, seperti Heraklitos dan kawan-kawan yang dulu juga pernah kita bahas. Jadi, para filosof yang dikritik oleh Protagoras ini, khususnya filosof Elia ini, mungkin juga sama dengan pandangan kita hari ini, punya pandangan para filosof ini bahwa antara rasa dan pemikiran itu dua hal yang berbeda. Kalau rasa itu subjektif, kalau pemikiran itu objektif. Kita kan selalu begitu. Kesan pribadi kita menganggapnya subjektif. Sementara pemikiran kita menganggapnya objektif. Jadi para filosof zaman itu juga punya pikiran seperti ini. Nah, Protagoras sebaliknya. Bagi Protagoras, dia tidak setuju kalau akal itu objektif dan universal. Justru akal itu ada di bawah rasa yang tadi dianggap subjektif. Bagi Protagoras, ukuran kebenaran itu justru aspek kesan atau rasa masing-masing orang tadi. Bukan aspek objektifnya. Contohnya, mudahnya begini wes. Misalnya ini, saya tidak tahu di tempatnya teman-teman malam ini situasinya seperti apa. Kalau saya bilang begini, wah malam ini hawanya agak panas ya. Loh, pernyataan saya malam ini hawanya agak panas, itu benar. Kenapa? Aku ngalami sendiri dan merasakan sendiri. Tapi ini kan tidak objektif dan tidak universal. Tapi benar. Wong aku ngalami sendiri, aku merasakan sendiri. Nah, mungkin teman-teman di rumah punya kesan yang berbeda. Wah, malam ini kok agak dingin ya Pak. Nggak seperti biasanya. Saya bilang agak panas, sampean bilang agak dingin. Kita sama-sama benar. Mengapa? Karena dasarnya adalah pencerapan kita sendiri, pemahaman kita sendiri. Jadi inilah makanya menurut Protagoras justru kebenaran itu berawal dari kesan pencerapan setiap orang. Jadi masing-masing kita menghayati hidup ini kan versi-versi. Sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Jadi bagi saya enak, bagi teman-teman tidak enak. Suara saya ini mungkin bagi teman-teman, wah Pak Faiz kok suaranya lembut sekali. Enak didengarkan. Tapi yang lain, Pak Faiz kok suaranya pelan sekali. Harus susah payah ini untuk mendengarkannya. Dua kesan yang berbeda tapi sama-sama benar. Wong kalian yang tidak setuju menangkapnya seperti itu, yang setuju juga menangkap seperti itu. Jadi kebenaran itu ukurannya pemahamanmu, pencerapanmu sendiri. Ukurannya orang lain tidak bisa dipakai untuk ukuranmu. Jadi ini cara berpikir yang ada dalam konsep epistemologinya Protagoras. Nah, tadi saya bilang hari ini kan kita banyak yang punya pandangan seperti ini. Kebenaran itu sesuai versinya masing-masing. Makanya nanti terkenal sekali kalimat dari Protagoras, man is the measure of all things. Of things that are, that they are. Of things are not, that they are. Jadi manusia adalah ukuran segala sesuatu. Baik segala sesuatu yang ada seperti adanya, atau segala sesuatu yang tidak ada seperti ketiadaannya. Ukurannya manusia. Baik, buruk, benar, salah, apapun yang ada, kata Protagoras, itu kan yang memutuskan manusia.
Bahkan sampai nanti wilayah ketuhanan, Tuhan itu ada atau tidak, kan yang memutuskan manusia. Ukurannya manusia. Jadi man is the measure of all things. Manusia adalah ukurannya segala sesuatu. Ini membalik, kita bulan lalu kan membahas tentang etika lingkungan itu, yang wanti-wanti bener, jangan sampai manusia itu adigang, adigung, adiguno, merasa di atas alam. Protagoras justru sebaliknya, ndak. Ukurannya tetap manusia. Kalau manusia merasa dirinya bagian dari alam, jadilah itu. Atau manusia merasa dirinya di atas alam, jadilah itu. Ukurannya manusia. Jadi makanya man is the measure of all things. Manusia itu ukurannya segala sesuatu. Mungkin kita keberatan dengan pernyataan ini, tapi nanti dulu kita selami dulu. Kalau tiba-tiba kita keberatan, nanti kita tidak ketemu manfaatnya man is the measuring. Nah, kalau Plato menafsirkan kalimatnya Protagoras ini, karena kita sebenarnya mengetahui gagasan-gagasan Protagoras ini sebagian besar jasanya Plato. Jadi di antara dialog-dialognya Plato itu ada yang judulnya Protagoras. Yang di situ banyak fragmen-fragmen dialog antara Protagoras dan gurunya Plato, yaitu Sokrates. Bahkan kesannya, jadi kayak Sokrates ini kan cara berpikirnya biasanya agak nyindir, agak ironi, agak kepada anak-anak muda, provokasi dan macam-macam. Tapi kepada orang sofis ini biasanya agak keras kritiknya. Nah, kalau dalam kalimat-kalimatnya Plato itu terasa di antara jajaran tokoh-tokoh sofis ini yang paling dihargai, yang paling dimuliakan ini ya Protagoras. Karena dianggap cara berpikir, wawasan-wawasannya, cara dia mengajukan argumen itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Ini teman-teman boleh membaca di dialognya Plato itu kan. Kalau naskah-naskah kuno Barat ini kan mudah downloadnya gratis. Boleh cari yang judulnya Protagoras. Nah, sekarang kita lihat tafsirnya Plato seperti apa man is the measure ini. Jadi man is the measure ini katanya Plato, maksudnya manusia itu manusia di level individunya. Jadi manusia di level dirinya sendiri. Berarti apa? Yo, manusia ukuran bagi segala sesuatu itu untuk pengetahuan-pengetahuan di level individu. Jadi untukmu sendiri. Jadi maksudnya itu katanya Plato. Yo, di level individu ya berarti kebenaran itu sesuatu yang aku pahami, aku rasakan, aku percaya. Kebenaran itu ya versiku. Setiap orang adalah ukuran bagi pemahamannya sendiri. Jadi man is the measure itu kebenaran adalah segala yang aku pahami dan ukurannya adalah pemahamanku sendiri. Itu man is the measure of all things. Misalnya saya melihat sesuatu, kemudian saya simpulkan A. Ya itu benar, tapi benar versiku. Teman yang lain kemudian melihat sesuatu menyimpulkan B. Ya itu benar, tapi benar versi dia. Fakta ini mungkin menggelisahkan bagi kita karena kita itu kan terbiasa dengan pernyataan kebenaran itu satu dan tunggal. Bahwa kebenaran itu ya itu, tidak boleh orang keluar dari kebenaran ini. Ini di gaya Sokrates dan kawan-kawan kan juga begitu. Ada keutamaan, ada kebijaksanaan. Ya itu, kalau di luar itu tidak. Nah, Protagoras justru menyadarkan, enggak, manusia di level individu itu punya ukuran-ukurannya sendiri yang bisa beda-beda. Maka kebenaran itu ya
parameternya ya versinya masing-masing. Berarti kalau kita ambisinya manusia itu punya pemahaman yang sama, satu seluruh dunia sama, apalagi itu akan berat hidup kita. Karena secara hakiki kalau versinya Protagoras, kebenaran itu ya versinya masing-masing orang, bukan kebenaran satu yang disepakati semua orang. Kalau kita ingin kebenaran satu yang disepakati semua orang, ya hidup kita akan berat, menderita, mungkin kita gelisah terus. Hasilnya terus konflik-konflik terus, karena kita tidak ngakui kebenaran orang lain. Kemungkinan orang lain juga benar, itu kita tutup. Nah ini menurut saya hikmahnya kalimatnya Protagoras yang pertama ini bisa kita tarik hari ini. Paling tidak kita bisa menerima orang itu memang punya kebenarannya sendiri-sendiri, sesuai yang dia pahami, sesuai sudut pandangnya sendiri, sesuai perspektifnya sendiri. Oke, dari titik ini memang ada hikmahnya. Tapi apa terus tidak bisa dikritik, Pak? Gagasannya Protagoras ini rasanya kok agak ganjel ya, Pak?